Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam bagi kita semua dan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasanya lancar dan tidak ada kendala yang berarti. Baik, untuk pertemuan kedua pada mata kuliah programming visualisasi pada hari ini, kita akan membahas tentang dasar-dasar desain visualisasi. Di mata kuliah programming visualisasi, kita tidak hanya belajar membuat grafik, tetapi kita dituntut untuk memahami bagaimana desain dapat mempengaruhi cara orang dalam memahami data. Desain bukan sekedar estetika, tapi desain juga bagian dari komunikasi data yang menentukan apakah pesan sampai atau tidak. Jadi pertemuan ini penting sekali bagi kita sebagai dasar-dasar dalam nanti kita mendesain sebuah visualisasi. Kemudian eh, pada pertemuan ini kita akan mempelajari bagaimana desain mempengaruhi interpretasi data secara fundamental, ya, atau secara dasar, ya, yang paling awal atau yang paling dasar. Kemudian visualisasi yang baik bukan hanya menarik secara tampilan, tetapi juga efektif dalam menyampaikan pesan. Kita akan membahas prinsip estetika dan etika visualisasi, serta menggabungkan teori dan praktek agar nantinya kalian bisa memahami dampak desain terhadap persepsi dan interpretasi dari data. Pada pertemuan ini akan dibagi menjadi 3 bagian utama penting. Yang pertama itu kita akan membahas tentang prinsip desain visual yang terdiri dari clarity, akurasi, dan efisiensi. Yang kedua, kita akan membahas tentang warna, tipografi, dan layout sebagai elemen dasar dari desain. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kesalahan umum dalam visualisasi yang harus kita hindari. Jadi ketiga bagian ini saling berhubung ya dan menjadi fondasi dalam membuat visualisasi yang profesional. Kan kita sebagai mahasiswa dalam melakukan sesuatu, dalam bertindak juga harus secara profesional. Beda pada saat kita masih SD, SMP, atau SMA. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan kalau sudah mahasiswa harus benar-benar dipikirkan, harus benar-benar sudah dipertimbangkan dan harus kita bersikap secara profesional. Apalagi kalau kalian nanti menjadi pengajar, sudah menjadi orang tua, maka apapun yang kalian lakukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian setelah pertemuan ini, kalian diharapkan akan mampu menjelaskan dan menerapkan ya prinsip dari clarity, akurasi, dan efisiensi. Menerapkan warna, kemudian tipografi dan layout yang tepat. Serta nanti kalian diharapkan mampu mengidentifikasi dan menghindari kesalahan umum dalam visualisasi. Artinya, setelah pertemuan ini, kalian tidak hanya paham teori, tetapi mampu mengevaluasi dan memperbaiki desain dari visualisasi. Perlu kita ketahui bahwa desain itu merupakan fondasi dari komunikasi data. Sedangkan visualisasi itu adalah jembatan ya antara data kompleks dan pemahaman dari kita manusia. Desain itu mempengaruhi persepsi dari audiens ya. Jika desain buruk, data bisa disalahartikan. Artinya apa? Desain sangat menentukan apa maksud dan tujuan dari desain yang kita buat atau yang kita lakukan. Jika desain baik, kredibilitas analisis akan meningkat dan kepercayaan audiens pasti akan bertambah dengan sendirinya. Pada pembahasan berikutnya, ya pada slide saat ini kita akan membahas tentang prinsip clarity atau kejelasan. Visualisasi harus mudah dipahami tanpa kebingungan. Judul dan label harus jelas. Hindari elemen dekoratif yang tidak perlu. Jika audiens
harus berpikir terlalu lama untuk memahami grafik, berarti clarity belum tercapai. Prinsip kedua adalah akurasi atau ketepatan. Data harus ditampilkan secara jujur. Ya, skala grafiknya harus proporsional, representasi visual harus sesuai dengan nilai data sebenarnya. Kemudian manipulasi skala atau penghilangan data tertentu adalah merupakan pelanggaran etika dalam visualisasi. Jadi kita tidak boleh memanipulasi skala, apalagi kita di ilmu komputer. Ya, ilmu komputer ini eh, sangat mudah sekali kalau kita ingin memanipulasi data. Ya, jangankan hanya data, video pun bisa kita manipulasi. Ya, apalagi cuma cuma data. Ya, jadi manipulasi skala atau penghilangan data tertentu merupakan pelanggaran etika dalam visualisasi. Selanjutnya prinsip ketiga adalah efisiensi. Ya, prinsip ketiga kita akan membahas tentang efisiensi ya. Sampaikan informasi, maksudnya ya tadi efisiensi itu adalah kita menyampaikan informasi maksimal dengan elemen minimal. Hilangkan visual yang kacau ya, maksudnya tampilan yang memang tidak perlu, pewarnaan yang tidak perlu nggak usah kita buat, tidak usah kita tambahkan. Kemudian fokus pada insight utama. Audiens idealnya dapat memahami pesan utama dalam beberapa detik. Jadi di prinsip ketiga ini adalah tentang efisiensi. Kalau bisa visualisasi yang kita tampilkan, para penikmat atau yang melihat atau audiens langsung paham, oh ini maksudnya seperti ini. Berarti apa namanya, visualisasi yang kita sampaikan itu berarti efisien karena dari sekilas lalu orang sudah paham maksudnya apa. Ya, seperti kalau kita lihat di baliho-baliho yang ada di pinggir jalan yang besar-besar, ya iklan dan lain sebagainya, dengan melihat sekilas lalu orang paham, oh ini maksudnya ini, jadi nggak usah dibaca semua isi tulisannya juga audiens sudah paham. Cuma kan beda kalau kita visualisasi berhubungan dengan grafik, kemudian akurasi dan lain sebagainya. Kalau baliho-baliho itu kan untuk iklan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang warna dalam visualisasi. Ya, warna itu merupakan elemen yang sangat kuat dalam visualisasi. Gunanya untuk membedakan kategori. Perhatikan kontras agar mudah dibaca. Kemudian batasi jumlah warna agar tidak membingungkan. Warna yang salah dapat menyebabkan misinterpretasi. Jadi sangat penting sekali warna dalam visualisasi. Kalau ada warna yang nggak perlu, nggak usah ditampilkan, nggak usah dibuat, nggak usah ditambahkan. Ya, sederhana tapi orang paham itu lebih baik daripada terlalu banyak warna, tetapi orang bingung maksudnya apa. Ya, itu tentang pewarnaan dalam visualisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipografi dalam visualisasi. Ya, tipografi itu mempengaruhi keterbacaan. Gunakan font yang mudah dibaca. Buat hierarki ukuran font yang jelas. Batasi variasi font maksimal 2 atau 3 jenis saja. Jadi nggak usah terlalu banyak font ya kalau kita ingin membuat visualisasi. Kemudian tipografi yang konsisten itu menciptakan kesan yang profesional. Kemudian kita akan membahas tentang layout dan tata letak. Layout itu menentukan alur visual. Gunakan tata letak yang sistematis. Manfaatkan white space sebagai ruang bernapas. Kemudian susun elemen mengikuti alur baca secara natural dari kiri ke kanan, atas ke bawah, atau sebaliknya. Ya, jadi jangan dari kiri ke kanan, kemudian kanan ke kiri, atas ke bawah. Kalau bisa berurut ya, kiri ke kanan, berarti di bawahnya juga kiri ke kanan. Ya, jangan nanti kita menyajikan data pembacaan pembacaan isinya ada contohnya tentang membaca akurasi. Kita atur gambarnya dari kiri ke kanan, gambar visualisasinya. Kemudian kita ingin membuat F1 score, ya, F1 score ataupun tingkat error misalnya. Kita buat dari kanan ke kiri. Kalau bisa jangan seperti itu biar si audiens tidak bingung untuk membacanya. Kemudian layout yang baik itu memandu mata audiens secara intuitif ya. Jadi mereka lebih mudah memahami. Jadi nggak membingungkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesalahan umum di bagian pertama. Kesalahan pertama itu biasanya tentang informasi yang berlebihan. Terlalu banyak data dalam grafik juga membuat audiens kewalahan.
Kesalahan kedua yaitu memilih jenis grafik yang nggak sesuai. Dan kesalahan ketiga tentang penggunaan warna yang membingungkan, yang seperti yang saya sudah utarakan tadi. Selanjutnya kesalahan umum di bagian kedua tentang desain visualisasi adalah tentang manipulasi skala yang saya katakan tadi yang merupakan pelanggaran. Jadi nggak boleh kita memanipulasi skala, ya. Ya kita gunakan aja ataupun kita tampilkan aja apa adanya, ya. Makanya kalau kita memanipulasi skala nanti jadi gambarnya atau visualisasinya seperti lonjong, kemudian tidak presisi lah dia. Itu karena kita manipulasi skalanya. Jadi kalau kita di bidang ilmu komputer, hindari memanipulasi skala. Kalau memang dibutuhkan, kita tekan aja alternatif, kontrol, kemudian arahkan tanda kursornya kalau ingin membesar kecilkan dari visualisasi yang ingin kita atur ukurannya. Kemudian ini bisa membuat perbedaan terlihat lebih dramatis kalau kita buat secara apa namanya kita buat manipulasinya ya. Jadi akan terlihat akan kelihatan dia tidak presisi dan tidak indah dilihat ya dari grafik yang kita sampaikan atau gambar dari visualisasi yang sudah kita buat. Kemudian tidak mencantumkan sumber data akan mengurangi kredibilitas dari visualisasi yang kita berikan ataupun yang kita tampilkan. Dan terakhir visualisasi tanpa judul akan membingungkan audiens. Jadi visualisasi itu harus ada judulnya, harus ada keterangannya. Jadi tidak hanya gambar tok ya, tidak hanya menuliskan gambar saja, kemudian warna saja, tapi nggak ada judulnya. Ini gambar apa? Jadi harus kita buat judulnya. Itu yang sering terjadi kesalahannya, hanya menampilkan gambar tapi tidak ada penjelasannya atau tidak ada keterangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus dari evaluasi desain. Ya, jadi di bagian ini kalian diminta mengevaluasi grafik berdasarkan tiga prinsip utama. Yang tadi yang saya sudah jelaskan itu clarity, akurasi, dan efisiensi. Identifikasi potensi misinterpretasinya, kemudian berikan rekomendasi perbaikannya, kemudian kemampuan evaluasi kritis ini harus penting dalam eh, apa namanya kemampuan mengevaluasi kalian ini sangat penting dalam dunia kita di bidang ilmu komputer, terutama nanti kalau sudah di dunia profesional atau di dunia kerja. Ya, jadi pandai-pandai kita menganalisis karena kalau sudah mahasiswa itu harus pandai-pandai menganalisis, kemudian nyari solusinya gimana, setelah itu kalian selesaikan. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalian harus pandai-pandai menganalisis. Jadi tidak hanya mentah-mentah, oh ini seperti ini, langsung kalian terima. Tidak, kalian analisis benar atau tidak. Ya, benar atau tidak, sesuai atau tidak, cocok atau tidak. Nah, seperti itu. Ya, demikianlah pembahasan kita kali ini pada mata kuliah programming visualisasi pertemuan kedua tentang desain dasar-dasar desain visualisasi. Ya, jadi sekali lagi untuk sebagai kesimpulan bahwa desain visualisasi itu merupakan kombinasi antara seni dan sains. Terapkan selalu tiga prinsip utama, clarity, akurasi, dan efisiensi. Hindari kesalahan umum agar visualisasi kredibel dan dapat dipercaya. Ingat, visualisasi yang baik bukan hanya grafik yang cantik, tetapi grafik yang membuat data berbicara dengan jelas, jujur, dan efisien. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.